Selamat datang di channel Metamupu Ngoceh, ngobrol receh, bahas tentang tradisi, agama, asmara, dan mimpi. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namah Sidim. Saya akan membahas tentang Kramaning Sembah. Pada mulanya, Kramaning Sembah disebut Panca Sembah karena terdiri dari 5 puja atau 5 sembah. Kemudian, karena dalam perkembangannya, di dalam puja itu bisa ditambahkan dewata-dewata secara khusus, sehingga kurang tepat disebut Panca Sembah, yang kemudian disebutlah istilah Kramaning Sembah. Entah bagaimana dahulu Parisada Hindu Dharma Indonesia mengkonsepkan Kramaning Sembah ini. Akan tetapi ada sebuah petunjuk dari kitab suci bahwa ketika melakukan pemujaan, terutama melakukan pemujaan terhadap leluhur itu, maka wajib hukumnya didahului dengan memuja Tuhan dan kemudian diakhiri dengan pemujaan kepada Tuhan. Oleh karena itulah kita bisa lihat prakteknya sekarang itu adalah dengan Kramaning Sembah. Banyak orang gagal paham tentang Kramaning Sembah yang pertama dan sembah yang terakhir. Banyak orang beranggapan hanya sembah pertama itu adalah hanya sebagai penyucian diri. Padahal sebenarnya selain sebagai penyucian jiwa raga, doa penyucian jiwa raga, sebenarnya Kramaning Sembah pertama itu adalah memuja Tuhan dalam wujud Parama Atman atau Tuhan yang bersemayam di dalam jiwa atau yang bersemayam di dalam lubuk hati. Itu pula Kramaning Sembah yang terakhir itu juga memuja Tuhan, yaitu yang disebut Parama Suksma. Banyak orang beranggapan atau gagal paham tentang Kramaning Sembah terakhir itu, dikiranya bahwa Kramaning Sembah terakhir itu mengucapkan terima kasih karena ada kata Suksma. Memang dalam bahasa Bali Suksma itu artinya terima kasih, tapi dalam konteks bahasa Sanskerta itu Suksma itu Sang Hyang Parama Suksma, artinya dewata yang Tuhan yang tertinggi yang disebut yang menguasai jiwa, artinya Parama Suksma, arti Suksma yang tertinggi atau jiwa yang tertinggi. Itulah sebenarnya yang dimaksud Parama Suksma, adalah Tuhan itu sendiri, jiwa yang tertinggi. Saya tidak tahu bagaimana Parisada dulu itu mengkonsepkan, apakah memang diambil dari tradisi dahulu atau memang itu konsep baru. Akan tetapi begitulah ketentuan kitab suci dan memang tepatlah sekiranya demikian. Nah, saya pernah bermimpi tentang Kramaning Sembah. Dalam mimpi saya itu, saya berada di dalam ruangan, yaitu di kamar suci. Datanglah orang yang hendak nunas kerahiran. Seolah-olah saya itu seperti seorang balian usada. Lalu tiba-tiba sudah melewati suatu ritual, lalu orang itu bertanya kepada saya, apakah boleh saya untuk mengaturkan sembah di sini? Lalu saya jawab, boleh. Nah, lalu saya tuntun orang itu untuk melakukan Kramaning Sembah. Dalam pikiran saya, sembah pertama itu adalah ternyata Matertani. Lalu saya berdoa begini, Singge Pakulun Sang Yang Paramesti Guru, Sesunan Titiang Sareng Sami, Batara Kawitan. Titiang Matertani Ring Hiyun Padu Kebetar, Santukan Panjak Palungguh Padu Kebetar Jagi, Ngerestiti Bakti Ring Hiyun Padu Kebetar. Nah, kemudian lanjut ke sembah berikutnya. Sembah kedua itu terlewati, tiba-tiba sudah Kramaning Sembah ketiga. Dalam pikiran saya itu adalah memuja kepada yang dipuja. Yang dipuja itu dalam pikiran saya adalah dewata yang dipuja di Pemerajaan Agung. Lalu saya terpikir bahwa di Pemerajaan Agung yang terutama dipuja itu adalah Ratu Sakti Madwe dan Ratu Ayu Gunung Sari. Lalu saya memohon kepada beliau lunas kerahayuan terhadap orang yang datang itu. Nah, kemudian Kramaning Sembah yang keempat. Dalam pikiran saya, Kramaning Sembah keempat adalah semua sesunan yang dipuja di soan. Lalu saya berdoa, pujanya begini, Singgih Pakulun Susunan Titiang Sana Malinggam Malingin saja pagi jagat soan Panjak Palungguh Padu Kebedaran Lunas Warung Belakang Hiun Padu Kebedaran. Lalu lanjut ke Kramaning Sembah yang terakhir. Dalam pikiran saya, doa yang terakhir adalah nunas pengampur, nunas iwang. Lalu saya berdoa begini,
singgih pakulun titiang nunas iwang antuk keiwangan tiang lan panjang palung padu kepada rikal ritat kalau ngaturang sembah bakti. Lalu saya selesai lalu lunas cerita orang itu. Kemudian ketika orang itu bangun, dia seperti meledek, seperti merasa aneh melihat saya melakukan puja seperti itu. Lalu dalam pikiran saya, pasti orang itu maleh. Padahal itu yang benar, itu ceritanya. Lalu saya terbangun. Nah, saya agak terharu dan terkejut karena biasanya suatu persoalan yang akan jadi mimpi itu adalah ketika kita meragukan suatu konsep. Tapi dalam hal ini, Kramaning Sembah, saya tidak pernah merasa ragu dengan konsep Kramaning Sembah ini. Bagaimana esensinya, saya tidak pernah mempertanyakan hal itu di dalam hati. Tapi kemudian Niskala memberi petunjuk seperti itu. Nah, ini menjadi saya merasa bahwa beliau itu bisa menuntun saya bagaimana esensi yang sebenarnya daripada Kramaning Sembah itu sendiri. Nah, saya akan bahas satu persatu secara keseluruhan maksud sebenarnya. Saya tidak terjemahkan interpretasi mimpinya, tapi saya akan kupas apa yang diajarkan dalam mimpi. Nah, yang pertama, Kramaning Sembah yang pertama, banyak orang yang mengira bahwa ini penyucian diri, itu penyucian doanya, penyucian diri. Memang benar sebagai penyucian diri, tapi ternyata sebenarnya hakikat sebenarnya itu adalah menyampaikan kita bahwa kita akan melakukan pemujaan kepada beliau. Yang diucap, yang disebut itu memang yang pertama adalah Tuhan, yaitu Sang Hyang Pameresti Guru. Sang Hyang Pameresti Guru adalah gurunya pemangku. Oleh karena itulah beliau yang disebut pertama Tuhan itu sendiri, yaitu disebut Sang Hyang Pameresti Guru. Kemudian selanjutnya adalah Sesunan Sami. Sesunan Sami disebut di sini karena pada tahap berikutnya, Kramaning Sembah berikutnya, beliau juga akan disebut. Yang ketiga ini adalah Batara Kawitan. Nah, kenapa saya menyebut Batara Kawitan di sini? Karena status saya sebagai Jero Mangku Kawitan. Oleh karena itulah saya di sini menyebut Batara Kawitan. Akan tetapi kalau misalnya seseorang itu jadi pemangku di Pura Desa, maka yang disebut pada yang ketiga ini adalah Dewata yang melinggi ring Pura Desa, atau di pura-pura lainnya menyesuaikan. Artinya, Anda itu jadi apa? Status Anda itu jadi ngiring yang apa? Jadi pemangku apa? Disinilah yang ketiga ini disebut menyesuaikan, tidak selalu begitu. Nah, kemudian Kramaning Sembah yang kedua. Walaupun dalam mimpi saya tidak disebutkan Kramaning Sembah yang kedua, jadi saya akan menjabarkan esensi daripada Kramaning Sembah yang kedua. Seperti kita ketahui, Kramaning Sembah kedua itu adalah upasaksi pemujaan kepada Sang Hyang Siwaraditya. Sebenarnya hakikatnya ini adalah pemujaan bersaksi kepada alam semesta, bersaksi kepada para dewata, terutama bersaksi kepada Sang Hyang Surya. Kenapa Sang Hyang Surya atau Siwa Raditya? Raditya itu artinya matahari. Sang Hyang Surya dalam mitologi Hindu diberikan wewenang oleh Sang Hyang Siwa Guru untuk menjadi upasaksi yagna. Oleh karena itulah kemudian beliau disebut Siwa Raditya. Siwa itu karena mengambil nama suci Tuhan itu sendiri, kemudian nama Radityanya itu Suryanya, sehingga beliau disebutlah Siwa Raditya atau Sang Hyang Baskara Dipati. Esensinya adalah kita bersaksi kepada alam semesta, bersaksi kepada para dewa. Seperti dalam Islam itu kan juga mereka kalau mau sholat itu aku bersaksi, dan bersaksi kepada Nabi, bersaksi kepada bumi dan langit. Nah, esensinya seperti itu, sama intinya. Kemudian sembah yang ketiga adalah kepada yang dipuja. Esensi berkaitan dengan hal ini adalah secara khusus ini ditunjukkan kepada saya bahwa ketika ada orang yang lunas kerahian, yang dipuja itu adalah Gusti Gelah yang dipuja di Pemerajaan Agung saya, mulai dari Ratu Sakti Maduwe, Ratu Ayu Gunung Sari. Itu yang diutamakan. Ratu Ayu Gunung Sari itu adalah Batara Sri. Sedangkan sedangkan Ratu Sakti Maduwe itu saya belum tahu pasti, tapi pernah saya diberitahu di dalam mimpi itu. Sebenarnya yang dipuja di Pemerajaan Agung saya itu adalah Batara Rambut Sedana dan Batara Sri atau Batara Laksmi, yaitu dewa keberuntungan, yaitu dewa kekayaan. Intinya kalau saya perkirakan intinya hanya
analisa saya itu yang disebut Ratu Sakti Madu itu sebenarnya adalah Bathara rambut sedana. Kalau di dalam kepercayaan Hindu itu di dalam India itu Dewa Kubera, kemudian Bathara itu Bathara Laksmi itu sendiri. Kalau di mitologi di Nusantara itu antara Bathara rambut sedana itu dan Bathara Sri itu Bathari Sri itu adalah bersaudara, sehingga sering dipuja oleh para pedagang, petani, intinya orang yang melakukan bisnis ini. Memang jadi kalau misalnya ingin hidup lebih sejahtera, beliau lah yang dipuja. Terus Sakti Madue dan Ratu Bathara Sri, Ratu Ayu Gunung Sari. Biasanya beliau juga malingga di Huluning Abyan, artinya di kebun di hulu di depan itu biasanya dipuja, namanya Pupun. Memang esensinya di sini adalah menyesuaikan dengan siapa yang dipuja secara khusus lebih khusus. Nah, kemudian Kramani sembah yang keempat itu yang dipuja yang dimohon adalah kepada dewata yang malinggi di suatu wilayah. Misalnya seperti apa yang dipuja dalam mimpi saya itu adalah sesunan sane malinggi ring sajebal jagat songan. Nah, walaupun kelihatannya lokal tapi sebenarnya memuja Trimurti dan dewata lainnya, sehingga memang tepatlah disebut ring sajebal jagat songan. Nah, kalau misalnya lingkupannya upacaranya itu lebih luas, maka pujanya lebih luas lagi. Misalnya ring sajebal jagat bangli gitu, misalnya ring sajebal jagat bakti, dewata sesunan titiang sane malingga ring sajebal jagat bakti. Nah, lalu Kramani sembah yang terakhir itu adalah esensinya ternyata adalah bukan mengucapkan terima kasih, tapi mengucapkan permohonan maaf. Makanya dalam puja itu titiang nunas iwang kesalahan yang dimohonkan itu adalah kesalahan ketika kita melakukan puja sebelumnya. Itu artinya kita kan pasti ada kesalahan kekeliruan. Nah, itulah yang kita ucapkan pada Kramani sembah yang terakhir. Nah, bagaimana, apakah kita buat sendiri doanya seperti itu? Tapi saya sarankan tidak seperti itu. Saya sarankan adalah penggabungan antara puja yang sudah ada, lalu disertailah dengan puja yang kita buat sendiri. Misalnya Kramani sembah pertama, maka kita bisa susun seperti ini. Om Atma Tatu Atma Sudah Memsua Singgi Pakulun sesunan titiang Sangyang Pameresti Sunan Sami Dewata Dewati Ida Betara Kawitan titiang matetangi ring palungguh cokoratu saduani panjak palungguh cokoratu ajaring restiti bakti ring padu yun padu kubutaru Om Samo Sampurna Nama Suwa. Nah, itu misalnya. Begitupun misalnya Kramani sembah yang berikutnya. Misalnya yang keempat itu biasa diucapkan semuanya Om Anugerah Manohara itu dan seterusnya. Lalu diikutilah nanti setelah terakhir dibuatlah Usana Bali, kita buat susun sendiri. Singgih Pakulun sesunan titian sane malingga ring jagat songan apa lungguh padu kebetara angrus titi bakti angaturakan sembah bakti mangledang padu kebetara mapai cewara nugerah ke dirgayus tertiring bersanakan murah sandang pangan Om sideras tuta astu nama suah. Begitupun yang terakhir misalnya bisa ditambahkan kata-kata bagian akhirnya. Kemudian perlu juga saya jelaskan sebenarnya dalam etika ketika kita melakukan pemujaan dituntun oleh seorang pemangku, sebenarnya kita tidak boleh mendahului pemangku dalam mengucapkan puja. Walaupun kita hafal dengan puja itu sendiri mantra-mantranya, sebaiknya kita tidak mengucapkan puja mantranya, tapi kita hanya mengucapkan pikiran atau kita dengarkan apa yang diucapkan oleh seorang pemangku. Bukan kita justru kita asik sendiri mengucapkan puja mantra. Itu sebenarnya kurang tepat. Yang tepat itu adalah mengheningkan cipta. Makanya kalau dalam persembahyaan bersama itu di terang kayu nih, dipusatkan pikirannya seperti orang meditasi, pikirannya betul-betul terfokus gitu, bukan malah membuat puja mantra sendiri. Lebih bagus itu adalah dengan membuat sendiri doanya seperti yang saya sampaikan tadi. Kita menyusun kata-katanya, bahkan itu menggunakan bahasa Indonesia tidak masalah, bahasa Inggris pun ya nggak masalah. Yang penting
bagaimana itu kita betul-betul bisa seperti kita menyapa orang yang dihormati. Tuhan misalnya seorang suli, ya begitulah kita menghadap kepada dewata. Misalnya kita menyebut kalau dalam bahasa Indonesia, Tuanku, aku memuja, itu misalnya. Itu lebih sering daripada kita menggunakan bahasa singketa padahal kita tidak tahu artinya. Itu kurang bagus. Bahkan dalam mimpi saya pernah dikatakan itu, kalau misalnya kita tidak tahu bahasa Sanskerta, kita boleh menggunakan bahasa Sanskerta puja atau bahasa Sanskerta, tapi usahakan kita buat sendiri kata-kata yang memang kita pahami. Usana Bali itulah yang lebih tepat. Ada juga aturannya bahwa ketika melakukan doa, kita menggunakan bahasa yang tidak kita pahami itu dianggap dosa, perbuatan yang kurang benar. Kita berdoa tapi bahasanya tidak kita pahami. Ya kalau orang-orang agama tetangga itu kan mereka kan betul-betul mengerti bahasanya, bahasa doanya itu, sedangkan kita jarang sekali ya tahu arti daripada puja karena itu sendiri. Oleh karena itulah saya sarankan buat sendiri doanya, tapi esensinya adalah seperti apa yang saya jabarkan tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Om Santi Santi Santi.